Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sesi ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan tentang materi wawasan Nusantara part 1. Oke, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Oke, contoh soal yang nomor 1. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Cara pandang ini bertujuan, di sini ada 5 opsi jawaban ya. Yang A, menyadarkan bangsa Indonesia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. B, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai bangsa majemuk. C, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. D, mewujudkan keadilan dalam masyarakat. E, mewujudkan bangsa dan negara yang maju. Oke, berdasarkan poin pertanyaannya, yang ditanyakan adalah tentang wawasan Nusantara ini tujuannya untuk apa. Jadi bahwa tujuan daripada wawasan Nusantara pada hakikatnya adalah untuk menyadarkan bangsa Indonesia menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi jawaban adalah yang A. Soal selanjutnya, wawasan Nusantara dijadikan wawasan nasional bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang mendasari hal tersebut yaitu A. Untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa Indonesia. B. Supaya bangsa Indonesia lebih mengenal kekayaan alam Indonesia. C. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. D. Ingin mewujudkan tata pemerintahan yang ideal sesuai keinginan rakyat. E. Menunjukkan kepada bangsa lain bahwa Indonesia mempunyai potensi budaya yang besar. Oke. Di sini kita harus menganalisis apa yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah wawasan Nusantara nasional merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Nah, dalam hal ini berkaitan tentang materi wawasan Nusantara berkaitan tentang kedudukan ya. Jadi kedudukan wawasan Nusantara ini adalah ajaran yang diyakini kebenarannya ya untuk seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Nah, dalam hal ini kedudukan wawasan Nusantara itu adalah sebagai landasan visional ya dalam mencapai tujuan nasional. Nah, dengan adanya ini, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Karena sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya itu tidak akan menyesatkan atau terjadinya penyimpangan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Soal selanjutnya adalah perhatikan cerita fiktif berikut. Jojo kehilangan dompet yang ia simpan dalam tas. Pada saat jam istirahat, Jojo melaporkan kejadian ini kepada guru. Walaupun Jojo berasal dari daerah lain, tetapi teman sekelas Jojo segera mencari dompetnya yang hilang. Perilaku tersebut mencerminkan kedudukan wawasan Nusantara yaitu A. Berperan aktif memecahkan masalah dalam masyarakat. B. Bersikap adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia. C. Berpandangan positif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. D. Mengatur urusan pribadi dan kelompok masyarakat. E. Membedakan latar belakang keberagaman. Nah, berdasarkan soal atau cerita fiktif, di sini teman-teman Jojo menggambarkan bahwa mereka berpandangan positif ya terhadap keberagaman. Ya pada dasarnya bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bineka ya, yang beragam. Jadi berdasarkan cerita fiktif itu teman Jojo itu segera memberikan respon ya, walaupun si Jojo ini berasal dari daerah lain.
Jadi jawabannya adalah yang C ya. Lanjut. Dalam wawasan Nusantara, perbuatan kebijakan oleh pemerintah dalam membangun nasional harus disesuaikan dengan, nah ini berkaitan materi tentang kedudukan wawasan Nusantara ya. Jadi kedudukan wawasan Nusantara ini sebagai landasan visional dalam pemerintah itu menentukan suatu kebijakan ya, itu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan kondisi alam. Nah, berdasarkan itu option jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Yang C. Lanjut. Salah satu fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai rambu-rambu dalam pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik yang sesuai dengan wawasan Nusantara harus ya, ini berarti berkaitan tentang fungsi. Wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman ya, acuan, rambu-rambu, dorongan dalam menentukan segala kebijakan dan keputusan ataupun tindakan ya yang dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini yang ditanyakan adalah kebijakan publik yang sesuai dengan wawasan Nusantara. Opsi A mengutamakan kebutuhan pemerintah, ini jelas bukan ya. Ini bukan. Mewujudkan keinginan masyarakat yang membutuhkan, ini juga kurang pas jawabannya. Memeratakan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat, ini masih bisa dianggap baik ya. Yang D menciptakan kebijakan publik yang menguntungkan suatu kelompok, ini tidak, karena pada dasarnya bahwa wawasan Nusantara itu mengutamakan kepentingan nasional ya di atas kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok. Yang E adalah mengutamakan kepentingan nasional agar tercipta kebijakan yang baik. Nah, di antara C dan E itu yang paling tepat adalah yang E. Ya. Lanjut. Tujuan wawasan Nusantara di satu sisi diarahkan ke dalam, yaitu tujuan wawasan Nusantara itu ada yang diarahkan ke dalam dan ada yang diarahkan ke luar. Nah, tujuan wawasan Nusantara yang diarahkan ke dalam yaitu adalah supaya terjadinya kesatuan yang utuh ya antara aspek alamiah dan aspek sosial, di mana aspek alami ini terdiri dari 3, yaitu adalah letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, dan keadaan dan kekayaan alam. Ini adalah aspek alami. Dan aspek sosial ini ada politik, ekonomi, ya, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan ideologi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang option A ya. Lanjut. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dengan sendirinya harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari tujuan sosial. Warga negara Indonesia hendaknya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan wawasan Nusantara diharapkan, option A menciptakan ketertiban dunia, ini bukan ya. Meningkatkan nasionalisme warga negara, ya. Jadi jawabannya langsung ketemu ya, tujuan, karena pada dasarnya tujuan wawasan Nusantara itu adalah untuk meningkatkan nasionalisme ya. Jadi opsi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud apabila seluruh bangsa bersatu memperkuat jiwa nasionalisme atau cinta tanah air. Wawasan Nusantara mengajarkan hal tersebut dengan cara A. Mengenal diri dan lingkungan yang beragam. Ya, ini bisa kemungkinan ya.
menghargai sesama umat beragama. Ini kayaknya udah pasti bukan. Yang B ini bukan ya. Menciptakan keamanan dalam masyarakat, ini juga bukan ya. Memperdalam pemahaman ideologi, ini juga bukan. Yang E adalah meningkatkan kepekaan sosial, ini juga bukan. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa itu, karena pada dasarnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk ya, bangsa yang bineka. Jadi untuk mempersatukannya itu diperlukan suatu gagasan. Gagasan yang menjaminnya ini adalah wawasan Nusantara. Jadi adalah mengenal keberagaman ya, mengenal diri dan lingkungan keberagaman. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan wawasan Nusantara, yaitu A. Tidak terpengaruh dengan budaya dari luar. Ini sepertinya kurang tepat ya. Ini kurang tepat. B. Selalu membanggakan budaya dari daerahnya. Ini juga tidak tepat. C. Merasa rendah hati menjadi warga negara Indonesia. Ini juga tidak tepat. Yang D. Merendahkan budaya dari negara lain. Ini juga sangat tidak tepat ya. Jadi yang E adalah bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Oke, udah jelas ini ya. Yang keempat adalah tidak tepat, jadi jawabannya yang E. 10. Sikap yang perlu dikembangkan warga negara atas keanekaragaman bangsa, yaitu A. Mengutamakan kepentingan daerah daripada kepentingan pemerintah. Ini jelas bertentangan ya, karena pada dasarnya tadi bahwa fungsi daripada wawasan Nusantara itu bagaimana untuk mengutamakan kepentingan nasional ya di atas kepentingan pribadi atau golongan. A salah. B. Mengupayakan supaya bangsa Indonesia menjadi lebih homogen. Ini juga salah, karena homogen itu adalah sejenis ya, atau cuma satu jenis. Jadi pada dasarnya bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang heterogen ya. Ini salah. Yang C adalah memandang keanekaragaman dilandasi rasa persatuan dan kesatuan. Ini bisa ada kemungkinan. Yang D adalah mengurangi rasa tinggi hati terhadap keberagaman bangsa. Kurang pas. Yang E adalah membantu mewujudkan eksistensi atau keberadaan bangsa Indonesia di mata dunia. Ini juga tidak tepat. Jadi option yang tepat adalah yang C. Oke, sekian dulu pembahasan soal berkaitan tentang materi wawasan Nusantara. Untuk soal-soal selanjutnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.